الصلاة الجامعة. استووا صفكم. Nasihat buat menjaga kekhusyuan dan tumakninah di dalam sholat. Para kaum muslimin muslimah supaya memahami bahwa sholat itu adalah ibadah yang wajib, yang paling utama, ibadah yang paling disenangi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan di mana ialah sholat merupakan ibadah yang akan dihisab dan dihukumi pertama kali di sisi Allah. Karena itulah gerakan dan bacaan dalam sholat supaya dilakukan dengan sempurna. Bacaan dalam sholat dapat dikatakan sempurna jika dibaca dengan pelan-pelan, fasih, dan menghayati maknanya. Karena bacaan tersebut ditujukan untuk munajah atau berbisik-bisik kepada Allah, yaitu memanggil, memuji, dan memohon ampunan, serta memohon hal-hal baik lainnya kepada Allah. Jika diucapkan dengan hati yang kosong, tidak khusyuk, tidak mengerti apa yang dibacakan, dan tidak mengerti siapa yang diajak berbicara, maka jelas bacaan-bacaan tersebut tidaklah sempurna. Begitu pula gerakan-gerakan di dalam sholat bisa dikatakan sempurna jika dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Khusyuk adalah tenangnya hati, andap ansornya hati, tawadhu dan takut kepada Allah. Sedangkan tumakninah yang dimaksud adalah tenang atau anteng, tidak bergerak-gerak dalam setiap gerakan sholat, misalnya ruku dan sujud, dan semua anggota badan telah menempati tempatnya atau telah kembali pada posisinya masing-masing, dan semua anggota badan sampai terasa rileks. Semua anggota badan telah menempati tempatnya atau telah kembali pada posisinya masing-masing. Dalam Riwayat Bukhari disebutkan, qala Abi Humaid As-Sa'idi, ana kuntu afatukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabara ja'ala yadayhi hidha'a mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min mankibatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Al-hadits riwayat Bukhari. Artinya, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, aku yang paling hafal di antara kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat beliau ketika takbir mengangkat kedua tangannya lurus dengan dua pundaknya atau bahunya. Dan ketika ruku, beliau menempatkan dua telapak tangannya pada dua lututnya dan meluruskan punggungnya ketika mengangkat kepalanya. Beliau berdiri tegak hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Para kaum muslimin muslimah supaya betul-betul memperhatikan dan menjaga tumakninah dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Karena tumakninah adalah salah satu rukun sholat yang menjadi syarat sahnya rukun-rukun sholat yang lainnya, seperti halnya ruku, i'tidal, dan juga sujud. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Di samping itu ada beberapa bahaya, keburukan jika meninggalkan tumakninah di dalam sholat. Ada 4 hal yang akan kita bahas tentang keburukan yang akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak tumakninah. Yang pertama adalah bahwasanya tidak tumakninah di dalam sholat adalah ciri-ciri sholatnya orang-orang munafik. Dalam riwayat Muslim disebutkan, an Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka sholatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Rawahu Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian itu mengakhirkan salat asar adalah salatnya orang munafik. Dia duduk santai mengamati matahari hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduknya syaitan, atau maksudnya hampir terbenam, maka dia berdiri untuk mengerjakan sholat. Lalu dia mematuk-matuk sholat 4 rakaat, mengerjakan dengan cepat, artinya tidak tumakninah, di mana dia juga tidak ingat kepada Allah, tidak khusyuk dalam sholatnya kecuali hanya sedikit saja. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang kedua, tidak tumakninah adalah ciri-ciri orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Diriwayatkan dari riwayat Na'im bin Hammad disebutkan, an Sa'id bin Musayyab annahu ra'a rajulan abasa fi salatihi faqala law khasha'a qalbu hadha khasha'at jawarihuhu. Rawi Na'im Ibn Hammad di Zuhud wa Raqaiq. Artinya, dari Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki bermain-main dalam salatnya, tidak tumakninah. Lalu dia berkata, seandainya hati orang ini khusyuk, maka khusyuk pula lah anggota badannya.
Jadi dari anggota badannya tersirat kekhusyuan hatinya. Dengan gerakan badannya tidak khusyuk, tidak fokus, ini menunjukkan bahwa hatinya pula tidak khusyuk. Dengan badannya tidak tumakninah, maka hatinya pun tentunya tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga, sejelek-jeleknya pencuri adalah orang-orang yang tidak tumakninah dalam salatnya. Diriwayatkan dalam Rawi Ahmad an Anas an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aswa'an nasi sariqah alladhi yasriqu salatahu qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rawi Ahmad. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia dalam mencuri adalah mencuri salatnya. Lantas dengan pernyataan Rasulullah SAW tersebut, mereka sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah dia mencuri salatnya? Lalu Nabi menjawab, ialah dengan dia tidak menyempurnakan ruku' dan juga sujudnya. Artinya ruku' dan sujudnya tidak tumakninah, tidak tenang, terburu-buru, dan tidak menyempurnakan terhadap gerakannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian yang keempat, sholat yang tidak tumakninah hukumnya batal, tidak sah atau sama saja dengan tidak sholat, bahkan harus diulangi lagi. Diriwayatkan dalam Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk masjid dan lantas dia mengerjakan sholat. Setelah sholat, dia mengucapkan salam, menyapa kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi menjawab salamnya dan bersabda, wahai rajul, kembalilah kamu dan sholatlah lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian laki-laki itu kembali mengerjakan sholat sebagaimana sholat yang pertama. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan kembalilah kamu rajul dan sholatlah lagi. Atau dengan perintah Nabi yang kedua, laki-laki tersebut mengerjakan sholatnya lagi. Kemudian rajul tersebut berkata dengan keadaan yang memang biasanya rajul itu mengerjakannya dengan cara yang seperti itu, sesuai kebiasaan hariannya. Satu kali Nabi melihat, dua kali Nabi melihat, tiga kali Nabi melihat, mengawasinya. Kemudian rajul tersebut mengutarakan, demi zat yang telah mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, aku tidak bisa berbuat sholat yang lebih baik setelah sholat ini, maka ajarilah aku. Jadi dia mengeluh dan memohon kepada Nabi untuk diajari sholat yang benar. Lalu Nabi bersabda, wahai rajul, ketika kamu berdiri atau sholat, maka takbirlah, lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah sampai kamu tenang, tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu tegak berdiri, lalu sujudlah sampai kamu tenang, tumakninah dalam keadaan sujud. Lalu bangkitlah sampai kamu tenang, tumakninah dalam keadaan duduk. Maka kerjakanlah demikian itu, sholat dengan tumakninah dalam seluruh sholatmu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jadi dalam sholat melalui riwayat dari Rawi Bukhari, ketenangan tumakninah adalah syarat sah kunci seseorang sholatnya bisa dianggap diterima oleh Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mengingat buruknya akibat tidak tumakninah di dalam sholat, sampai-sampai sholat hukumnya batal atau tidak sah dikarenakan tidak tumakninah, maka terutama seorang imam sholat di dalam sholat berjamaah supaya betul bisa mengimami dengan sholat yang bisa melaksanakan praktek tumakninah. Jangan terlalu cepat sehingga makmumnya kepondal-pondal atau tergesa-gesa, terkupu-kupu dalam mengikuti gerakannya dan tidak bisa tumakninah juga. Ingatlah bahwa imam sholat itu bertanggung jawab atas kesempurnaan sholatnya sendiri dan juga sholat makmumnya. Dalam Rawi Ibnu Majah disebutkan, hadatsana Abu Hazim qala kana Sahal bin Sa'id As-Sa'idi yuqaddimu fityana qaumi yusalluna bihim faqila lahu taf'alu walaka minal qadima malaka taf'alu walaka minal qidami malaka qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahum wa in asa'a yakni fa'alaihi wa la 'alaihi. Rawi Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hazim dia berkata, ialah Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, seorang sahabat, menyuruh maju orang-orang muda di antara kaumnya yang ahli Quran untuk mengimami sholat mereka. Maka ditanyakan kepadanya, kenapa engkau melakukan hal ini sedangkan engkau lebih dahulu masuk ke dalam Islam? Dia menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, imam itu sebagai orang yang bertanggung jawab. Jika dia memperbaiki sholatnya, maka itu baik baginya dan bagi mereka.
Dan jika dia berbuat jelek, artinya tidak memperbaiki sholatnya, maka kesalahan itu berat atas dirinya imam dan tidak berat atas mereka makmum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Maka perhatikanlah berikut ini beberapa hal usaha-usaha agar bisa tumakninah di dalam sholat. Yang pertama ialah memperbanyak jumlah hitungan bacaan dalam sholat. Misalnya ketika ruku membaca Subhana rabbiyal azim paling sedikit 3 kali. Begitu pula ketika sujud Subhana rabbiyal a'la paling sedikit 3 kali. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan an Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi Subhana rabbiyal azim 3 marrat faqad tamma ruku'uha wa dzalika adnahu wa idza sajada faqala fi sujudi Subhana rabbiyal a'la 3 marratin faqad tamma sujudu wa dzalika adnahu. Riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ruku, maka mengucapkanlah dalam rukunya Subhana rabbiyal azim 3 kali, maka rukunya telahlah sempurna. Dan itu adalah yang paling sedikit. Dan ketika dia sujud, mengucapkanlah Subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka sujudnya telah sempurna. Dan itu adalah yang paling sedikit. Kemudian, cara yang kedua adalah membaca bacaan-bacaan sholat dengan pelan-pelan, fasih dan menghayati maknanya, sehingga mendapatkan kekhusyuan dan manisnya munajah, berbisik-bisik dengan Allah. Dalam Haram Malik fil Mu'atta disebutkan An-Baghdadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Al-hadits Haram Malik fil Mu'atta. Artinya dari Al-Baghdadi bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang salat itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melihat, berhati-hati dan teliti meneliti dengan sesuatu yang dia bisikkan kepada Tuhannya. Cara yang ketiga ialah dengan merasa dan menghayati bahwa dirinya sedang mendekat dan menghadap kepada Allah, serta semua munajatnya didengar oleh Allah dan seluruh gerakannya dilihat oleh Allah. Tentunya dalam hal ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai dengan 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara ayat 219 sampai dengan 219. Artinya Allah berfirman, Allah adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula semua gerak-gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Untuk itu, para kaum muslimin muslimah agar usaha selalu bisa menjaga kekhusyuan dan tumakninah dalam salatnya, agar ibadah salatnya bisa sempurna dan tidak sia-sia. Semoga semua nasihat di atas bisa bermanfaat dan memberikan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.